Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Kang Koni Setiawan dari Kebun Kang Koni di akun Instagram kami. Ini kita langsung saja, sekarang demam-demamnya terkait pertanian organik. Jadi kita belum tahu apa itu organik, apalagi sekarang itu ada aquaponik atau hidroponik. Dan di samping saya ini adalah Bapak Suntoro. Ini beliau adalah PPL di Kecamatan Pulau Klaten, khususnya di Desa Pranggang. Beliau adalah PPL pertanian atau petugas penyuluh lapangan bagian pertanian. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Suntoro kepada teman-teman. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan bahwa saya penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Pulau Klaten, dan kebetulan Desa Pranggang ini menjadi wilayah binaan saya. Saya punya 4 wilayah binaan, salah satunya yaitu Desa Pranggang. Saya menjadi penyuluh pertanian di Desa Pranggang, mendampingi Pak Tony ini sejak tahun 2018 hingga sekarang. Terima kasih Pak Suntoro. Pak Suntoro adalah PPL pertanian di Desa Pranggang, Kecamatan Pulau Klaten, Kabupaten Kediri. Sebelumnya kami berdua sekarang berada di area wisata Sumber Songo, Desa Pranggang, Kecamatan Pulau Klaten, tepatnya di Dusun Bangurejo. Ini masih alami. Nah, di sini kita ingin berbincang-bincang terkait apa itu organik. Nah, sebelum lebih jauh teknis ataupun bagaimana caranya, itu kita pengen tahu lah organik itu apa sih. Nah, ini mumpung kita bersama Pak Suntoro. Pak Suntoro, yang dinamakan pertanian organik itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Tony. Ini suatu kesempatan yang baik sekali bahwa di akhir-akhir jadi bahwa pertanian organik sangat didengung-dengungkan dan sangat didorong oleh pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa Mas Dito kebetulan sekarang yang menjadi Bupati Kabupaten Kediri itu lagi giat-giatnya mendorong masyarakat Kabupaten Kediri untuk berbudidaya organik. Ya, sebetulnya apa sih pertanian organik? Perlu kita garis bawahi bahwa pertanian organik itu yaitu pertanian yang memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar ini dengan mengolah tanah, dengan melindungi tanah ini biar tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi prinsipnya bahwa pertanian organik ini kita menghindari penggunaan bahan-bahan kimia sintetis. Ya, sebelum jauh lagi, bahan-bahan apa saja itu yang termasuk organik? Kan kita pertanian organik bingung masih lah. Bahan-bahan apa saja yang termasuk itu organik? Apakah nanti kita misalkan bercocok tanam itu menggunakan sistem organik, apakah nanti bebas tidak boleh menggunakan kimia sedikit pun, apakah bagaimana Pak Suntoro? Terima kasih. Jadi kalau kita mau berbudidaya tanaman organik, baik itu tanam pangan, baik itu horti, baik itu perkebunan, memang ada rambu-rambu yang harus kita penuhi. Bahasa setelahnya pendidikannya itu SOP, ya ini harus kita jalankan. Bahwa dalam dunia pertanian ini memang ada ketentuan-ketentuan. Salah satu contoh aja, dalam kita memilih bibit. Bibit ini harus kita peroleh dari tanaman yang betul-betul tanaman organik. Karena apa? Ini salah satu syarat.
Nah, kemudian di dalam proses budidaya yang tidak kalah pentingnya juga, ini tanahnya. Ya. Tanah ini juga tidak boleh terkontaminasi, ya, yaitu kaitannya dengan bahan-bahan kimia. Nah, salah satu contoh dalam satu peta pertanian organik, kebetulan yang kita budidayakan itu mungkin horti atau tanaman, maka salah satu syaratnya itu harus ada buffer. Ya. Buffer ini macam-macam ya. Pertama, buffer itu apa, Pak? ya buffer itu pelindung tadi yang di tepi. Ya. Nah, pematang. Ya. Nah, pematang ini harus antara tanaman yang non organik dengan yang organik ini harus punya jarak. Punya jarak sehingga nanti dalam proses pemeliharaan ini kita bisa menghindari penggunaan kimia yang dilakukan oleh tetangga kita. Ini kalau tetangga kita itu kemudian dalam satu pematang itu sangat dekat, kemudian dia menggunakan bahan kimia, ya ini kimia ini kan nanti bisa masuk ke lokasi yang organik ini. Jadi misalkan saya punya 2 petak sawah misalkan. Nah, saya punya 2 petak sawah. Nah, satunya itu menggunakan organik, yang satunya itu full kimia. Itu tidak boleh ya, harus ada jarak pemisah antara yang organik maupun yang kimia. Apakah seperti itu, Pak Sentoro? Betul. Jadi ini merupakan salah satu syarat, salah satu syarat bahwa antara tanaman organik dan non organik dalam berbudidaya harus ada serat. Nah, ini menghindari itu yang tadi kami sampaikan saat pemeliharaan, mungkin dalam penyemprotan, mungkin dalam pengairan. Nah, kenapa? Nanti kalau pengairannya itu pematangnya sekatnya itu kecil sehingga bisa nanti meresap ke lahan yang organik. Ini jadi harus kita sekat yang luas. Oke, misalkan tetangga kita menggunakan pupuk kimia, terus kita itu full organik, itu satu harus nanti ada jaraknya, jarak pemisah antara petak sini dan petak yang lain. Terus pertanyaan selanjutnya terkait tanah. Misalkan saya kan petani organik masih permulaan ya, masih awal-awal lah. Apakah nanti dalam pengolahan tanah ini, misalkan saya dulu sebelum organik itu full kimia, apakah nanti tanah tersebut harus diolah secara organik? Apakah nanti tanah yang tadinya itu full kimia itu kita keruk, kita lubangi, kemudian tanahnya kita buang, terus kita kita sediakan yang organik, apakah seperti itu? Ya. Jadi gini, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat perlu dimengerti oleh petani organik. Apa perlu? Nah, kita ingin budidaya organik, tanah kita keruk, kita buang. Karena apa, selama ini mungkin budidaya kimia. Tidak perlu. Tidak perlu, karena kalau kita mungkin nanti budidayanya di lahan sawah, atau mungkin nanti kita menggunakan polybag, itu beda-beda. Kalau di lahan sawah itu ada namanya masa konversi. Nah, konversi antara tanaman pangan kemudian tanaman perkebunan ini beda. Yang selama ini kita budidaya tanaman yang menggunakan bahan kimia, ini ada jeda waktu untuk menjadi syarat, boleh dikatakan tanah ini sudah organik. Minimal kalau tanaman non pangan itu bisa 1,5 tahun. 1,5 tahun baru kita bisa dikatakan itu organik. Ini masih dalam skop tanahnya. Itu kalau di sawah. Kalau kita menggunakan polybag beda lagi. Kalau polybag itu nanti kita bisa menggunakan bahan-bahan organik yang kita peroleh dari kandang sapi, dari kandang ayam. Nah, ini kita proses. Nanti kita proses medianya ini, kita fermentasi menjadi bahan organik, ya baru kita masukkan di polybag. Ini sudah bisa organik. Ya, itu tanahnya saja. Mungkin
perbincangan kita semakin semakin panas. Saya pengen penasaran lah, tapi kita rehat dulu, kita sambil minum kopi, nanti kita lanjutkan lagi. Masih bersama Kang Tony, tetap di